Perkenalkan, nama saya Angelin Alfa Cahyatiara dengan nomor NIM 201100020 akan menjelaskan terkait materi auditing yang kedua dengan sesi 1 sampai dengan sesi keempat. Auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis audit ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada audit internal, kedua ada audit teknologi informasi, kemudian yang ketiga ada audit penipuan, audit keempat ada audit keuangan atau eksternal. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah audit internal. Audit internal adalah proses penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan bisnis oleh manajemen perusahaan, termasuk bagaimana kinerja finansial dan proses pelaporan akuntansinya disusun. Kemudian, fungsi audit internal ada 4. Yang pertama, memastikan pengeluaran biaya dalam batas wajar. Kemudian yang kedua, memastikan kinerja keuangan perusahaan sesuai dengan standar. Yang ketiga, menjamin mutu dan integritas dari suatu laporan keuangan. Dan yang terakhir ada memberikan masukan perbaikan sebelum proses audit eksternal. Selanjutnya, tujuan audit internal. Yang pertama, menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian internal dan pengendalian operasional lainnya, serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen. Kemudian memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam perusahaan dapat dipercaya. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya, audit teknologi informasi. Audit teknologi informasi adalah sebuah kontrol manajemen dalam sebuah teknologi informasi atau TI yang digunakan untuk menjaga data, integritas data, dan beroperasi secara efektif untuk mencapai sebuah tujuan dalam sebuah manajemen organisasi. Audit TI pada umumnya disebut sebagai pengolahan data otomatis audit. Tujuan audit teknologi informasi adalah untuk mengevaluasi desain pengendalian internal sistem dan efektivitas. Kemudian, audit penipuan. Audit penipuan adalah jasa audit yang timbul akibat dari penipuan yang dilakukan oleh karyawan serta berbagai penipuan keuangan besar. Tujuan audit penipuan untuk menginvestigasi atas berbagai anomali pengumpulan bukti penipuan dan tujuan hukum untuk tuntutan. Kemudian ada audit keuangan atau eksternal. Adalah audit yang dilakukan oleh auditor luar untuk melakukan verifikasi terhadap keakuratan laporan keuangan bank yang dilakukan secara mendalam terhadap beberapa aspek pemeriksaan, dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku dengan hasil akhir berupa opini pemeriksa terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan audit keuangan atau eksternal adalah untuk mengetahui apakah laporan keuangan tahunan perusahaan atau organisasi menyajikan kondisi yang real tentang keadaan finansial perusahaan atau organisasi terkait. Kemudian ada standar auditing. Ada 3 standar auditing. Yang pertama ada standar umum, kemudian standar pekerjaan lapangan, kemudian standar pelaporan. Standar umum. Standar umum merupakan standar audit yang berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya sehingga bersifat pribadi. Audit dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis dalam melakukan tugas seorang auditor. Auditor harus mempertahankan mental dari segala hal yang berhubungan dengan perikatan atau independensi. Auditor wajib menggunakan keahlian profesionalnya dalam melaksanakan pelaksanaan audit dan pelaporan dengan cermat dan saksama. Kemudian, standar pekerjaan lapangan.
Standar pekerjaan laporan merupakan standar audit yang merupakan sikap dan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang akuntan publik atau auditor. Sebagai tenaga profesional, maka seluruh pekerjaan harus dapat direncanakan sebaik-baiknya, dan jika menggunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. Tak hanya memperhatikan standar auditing saja, pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat. Bukti audit yang berkompeten harus didapatkan dari inspeksi terhadap pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi untuk dasar yang relevan, sehingga dapat menghasilkan pernyataan pendapat dari laporan keuangan yang telah diaudit. Kemudian ada standar pelaporan. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pada hasil laporan auditor yang harus bisa menunjukkan konsistensi jika terjadi ketidakkonsistenan pada penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang sebelumnya. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan dalam laporan auditor. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat tentang laporan keuangan secara menyeluruh atau pernyataan yang demikian tidak dapat bisa diberikan. Kemudian ada resiko audit. Resiko audit adalah resiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Audit siklus pendapatan. Audit siklus pendapatan adalah suatu kegiatan perusahaan yang meliputi aktivitas yang berkaitan dengan pertukaran barang dan jasa dengan pelanggan dan penagihan pendapatan dalam bentuk kas. Yang termasuk dalam siklus pendapatan adalah penjualan kredit, penjualan yang dilakukan dengan secara hutang. Kedua, penerimaan kas, yaitu penagihan piutang dan penjualan tunai. Kemudian penyesuaian penjualan, ada potongan, retur penjualan, pengurangan harga, dan piutang tak tertagih. Tujuan audit siklus pendapatan berkaitan dengan perolehan bukti yang kompeten tentang setiap asersi laporan keuangan yang signifikan menyangkut saldo dan transaksi siklus pendapatan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.